yang berkaitan dengan produk yang bisa dikembalikan ketika pembeli itu memberikan alasan tidak lagi diperlukan. Wah, apa nih? Tidak lagi diperlukan, tiba-tiba kok beli, tiba-tiba tidak lagi diperlukan, gitu ya teman-teman ya. Jadi, nah di next slide-nya itu ada update terbaru teman-teman. Hangat banget, baru banget hari ini ya, sudah diterapkan itu per hari ini. Kita ada kebijakan yang namanya pengembalian produk dengan alasan tidak diperlukan. Jadi nanti si pembeli misalnya produknya itu dia sudah beli terus ternyata dia tidak memerlukan lagi produk ini, bisa mengembalikan si produk yang ada pihak penjual gitu ya, dengan alasan tidak lagi diperlukan. Tapi tenang aja teman-teman, di sini ada catatan pentingnya nih, kalau misalnya teman-teman bisa lihat juga gitu ya, dimana kalau misalnya pengembalian dengan alasan yang tidak lagi diperlukan oleh si pembeli, teman-teman, ini tidak akan mempengaruhi performa tokonya teman-teman semua. Ya, jadi teman-teman itu tidak akan terkena yang namanya pelanggaran, rating tokonya tetap terjaga, ataupun teman-teman tidak akan terkena yang namanya kayak SFCR, Seller Fault Cancellation Rate, atau pembatalan karena kesalahan penjual, tidak akan dikenakan oleh platform kita. Nah, yang kedua, teman-teman, ketika nanti ada pengembalian barang dengan alasan tidak lagi diperlukan, penjual tentunya tidak akan menanggung biaya pengiriman apapun, mulai dari biaya pengiriman awal teman-teman mengirimkan barang ke pembeli, begitupun pengembalian barangnya dari pembeli ke penjual ya. Jadi ongkirnya semua pure nantinya bakal ditanggung oleh platform dan pembeli. Ya, jadi untuk penjual benar-benar kemungkinan adalah kerugiannya di sini yang bakal diterima adalah di mana produknya itu mungkin yang harus terjual tapi kita balik lagi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pasti kan teman-teman ada pertanyaan nih di next slide-nya. Kenapa sih kok tiba-tiba platform Shop Tokopedia itu membuat kebijakan seperti ini? Alasannya apa gitu ya? Kenapa kok tiba-tiba ada kebijakan ini yang launch di hari ini? Jadi pertama teman-teman, kalau misalnya kita get back lagi ke belakang ya teman-teman ya, di mana beberapa waktu yang lalu itu biasanya banyak sekali penjual-penjual yang terkena kebijakan SFCR atau kesalahan penjual gitu ya, pembatalan karena kesalahan penjual. Terjadi karena apa? Terjadi karena banyaknya produk-produk ataupun pesanan yang dikembalikan kepada si penjual. Nah, di sini kan mungkin penjual merasa dirugikan karena ya saya sebenarnya mengirimkan produk sudah sesuai gitu. Kenapa kok saya dikenakan kebijakan ini? Ternyata setelah kita lakukan semacam kayak riset, di sini pembeli itu banyak yang berpikiran untuk melakukan ataupun kayak produk ini sudah tidak lagi diperlukan gitu. Jadi di sini kita juga menyesuaikan dengan kebijakan ataupun kebutuhan dari setiap pembeli agar penjual juga tidak terkena dampaknya gitu ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman juga di sini kita buatkan yang namanya kebijakan tidak lagi diperlukan. Fungsinya untuk apa atau alasannya kenapa? Agar teman-teman tidak terhindar dari kebijakan-kebijakan yang bisa memberatkan toko karena pengembalian produk, dan teman-teman juga terhindar nih nantinya dari pengurangan rating toko, ataupun teman-teman juga nanti terhindar dari yang namanya poin pelanggaran. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dari sini teman-teman juga nanti bisa jauh lebih baik lagi performa tokonya apabila ada pengembalian barang yang dikarenakan tidak lagi ya gitu ya. Jadi teman-teman boleh banget nih nantinya kalau misalnya ada pertanyaan juga, aku mau coba cek dulu di kolom chat dan kolom sebentar, ada yang sudah ini belum ya? Oke, di Q&A udah ada belum? Oke, mau nanya kalau cara untuk mengubah masih belum ada yang relevan ya teman. Ya apa-apa, mungkin aku coba ini dulu ya. Nah, ini mungkin Kauli ada pertanyaan terkait masalah yang hack-hack, nanti mungkin sebelum Q&A bisa tampilkan juga ya si slide-nya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu kalau misalnya belum ada pertanyaan nih teman-teman ya. Oke, nah ini gambarannya teman-teman, jadinya kalau misalnya nanti bagaimana prosesnya si pembeli itu mau melakukan pengembalian produk ya teman-teman ya, dengan alasan yang kita diskusikan hari ini tidak lagi diperlukan. Jadi nanti kalau misalnya pembelinya sudah menerima pesanan dari teman-teman semua, nah dia kalau misalnya mengajukan retur bisa nih tinggal mengajukan retur di aplikasi TikToknya. Di situ nanti ada satu pilihan opsi alasan kenapa mereka mau ngelakuin retur, itu adalah alasannya no longer needed.
dalam bahasa Indonesianya adalah tidak lagi diperlukan. Tapi tetap aja teman-teman ya, kalau misalnya kita mau mengajukan kayak pengembalian produk atau misalnya retur, itu butuh yang namanya bukti juga. Jadi walaupun ini tidak lagi diperlukan, tapi si pembeli juga harus memberikan bukti nih kenapa mereka ingin mengajukan retur produknya, baik itu berupa foto, video ataupun deskripsinya kenapa mereka ingin mengembalikan produk tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngebahas bagaimana sih alasannya, kebijakan terbarunya seperti apa, kita akan lanjut tentang si kebijakan pengembalian produk ini juga. Karena apa teman-teman? Karena nggak semua produk yang bisa dikembalikan dengan kebijakan ataupun dengan alasan tidak lagi diperlukan. Ya, aku akan memberikan gambaran di sini kepada teman-teman semua produk-produk apa aja sih yang tidak boleh nantinya bisa dikembalikan dengan alasan tersebut ya. Oke, yang pertama teman-teman, jadi ada kategori produk untuk kecantikan dan perawatan pribadi nih teman-teman nih. Produknya banyak banget nih Kak Faris, betul. Karena untuk produk-produk ini mungkin nantinya ada yang gampang rusak atau misalnya seperti apa. Jadi produk-produk ini tidak bisa dikembalikan dengan alasan tersebut ya. Jadi kayak misalnya perawatan mata, alat cukur, parfum dan lain-lain itu tidak boleh dikembalikan dengan alasan tidak lagi diperlukan. Ya, jadi produk-produk ini kalau misalnya nanti sudah diterima oleh si pembeli, boleh diretur apabila memang terjadi kerusakan, bukan karena si pembeli ini sudah tidak lagi memerlukan produk tersebut ya. Jadi kalau misalnya memang ada kerusakan, cacat, produk yang diterima tidak sesuai dan lain-lain itu boleh. Tapi kalau misalnya produk yang diterima itu sudah bagus, sesuai dengan pesanan dan lain-lain, tidak bisa dikembalikan dengan alasan ya. Ini satu kategori yang berkaitan dengan produk kecantikan dan perawatan pribadi. Oke, next ada apa lagi? Furnitur nih ya teman-teman ya. Jadi semua produk-produk yang berkaitan dengan kategori furnitur juga tidak bisa dikembalikan oleh si pembelinya dengan alasan tidak lagi diperlukan. Ya, alasannya kenapa? Jelas ya teman-teman, ini pasti juga memakan waktu pengiriman. Biasanya juga pengirimannya menggunakan kargo cukup lama. Harga dari produk-produk furnitur juga bukan yang istilahnya remeh-temeh ya teman-teman, ya pasti di atas 100.000 banyaknya seperti itu. Dan yang pastinya di sini kalaupun nanti ada pengembalian barang dengan alasan tidak lagi diperlukan, itu akan memakan biaya untuk pengirimannya juga ya. Jadi ini adalah produk-produk yang tidak boleh dikembalikan sama si pembeli dengan alasan tidak diperlukan dalam kategori furnitur ya. Ada banyak nih, ada ranjang, kursi, matras, sofa, lemari, meja rias dan lain-lain dengan ya. Nah, ini juga teman-teman, jadi elektronik juga ada beberapa produk yang tidak bisa dikembalikan dengan alasan tidak lagi diperlukan, terutama biasanya yang berkaitan dengan kayak monitor laptop atau monitor komputer, begitupun dengan komputernya, PC-nya, ataupun teman-teman membeli laptop, ataupun teman-teman di sini kayak membeli ponsel ya teman-teman ya. Tapi biasanya yang berkaitan dengan aksesoris itu biasanya masih bisa ya teman-teman, seperti mungkin casing handphonenya atau misalnya tas laptop dan lain-lain, semuanya yang seperti itu masih bisa dikembalikan dengan alasan tidak lagi diperlukan. Tapi kalau untuk yang berkaitan dengan si produk elektroniknya itu tidak bisa. Ya, jadi pembeli juga tidak bisa semena-mena nih teman-teman. Mungkin di sini ada yang jualan elektronik gitu, saya jualannya ponsel atau jualan laptop, tiba-tiba ada yang beli, ada yang kembaliin aja tidak lagi diperlukan, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi ini harus benar-benar strict juga sama si pembeli. Apalagi Kak Faris, masih banyak teman-teman ya. Jadi aksesoris fashion nih teman-teman, juga ada beberapa produk yang tidak bisa dikembalikan dengan alasan ini. Contohnya misalnya kayak masker atau misalnya produk wajah dan lain-lain, perhiasan dan lain-lain, ataupun anting dan lain-lain, itu yang berkaitan dengan aksesoris fashion itu nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi produk-produk yang berkaitan dengan aksesoris fashion itu kalau misalnya mereka sudah terima juga tidak bisa untuk dikembalikan dengan alasan ini. Mau nggak mau, kalau misalnya produknya memang sudah datang, ya harus diterima sama itu. Nextnya, apalagi sih peralatan rumah tangga nih teman-teman nih. Nah, biasanya kan banyak juga ya yang menjual kayak semacam blender atau misalnya chopper atau misalnya apalagi nih rice cooker gitu ya, yang untuk keperluan rumah tangga.
ini juga tidak bisa dikembalikan dengan alasan tidak lagi diperlukan ya teman-teman ya, karena ini kan produk-produknya hampir sama lah ya kayak tadi produk-produk elektronik, tapi bedanya untuk keperluan rumah tangga. Intinya alat-alat keperluan rumah tangga yang pecah belah itu tidak bisa dikembalikan ke si penjual dengan alasan tidak lagi. Masih ada nggak kabaris? Jawabannya masih ada ya, jadi nggak cuma ini doang. Perhiasan juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini yang menjual perhiasan ataupun turunannya, semua produk itu aman pengembalian dengan alasan tidak lagi. Dan yang terakhir kategori produknya adalah pakaian dan aksesoris ya teman-teman ya. Jadi yang berkaitan dengan perlengkapan bayi, masker penutup wajah, kacamata, atau semua jenis semua produk yang berkaitan dengan pakaian dalam itu tidak bisa digunakan dengan alasan tidak lagi diperlukan. Oke, sebelum lanjut, seru nih, Q&A-nya udah banyak tiba-tiba ya. Aku mau coba baca-baca dulu nih. Apa ada pertanyaan apa aja kira-kira berkaitan? Siapa? Kalau Anda dengar nanti dapat kelas, oke, nanti Kak Uli bisa jawab. Kak, kami sebagai seller bisa mematikan pengembalian. Enggak, dari Anonymous nih ya. Oke, teman-teman sebagai seller apakah bisa menonaktifkan pengembalian produk? Jawabannya untuk saat ini masih belum bisa ya teman-teman ya, karena balik lagi teman-teman ya, aku tadi sempat mention di awal bahwa pengembalian produk ini adalah haknya dari si pembeli. Pembeli bisa mengajukan yang namanya pengembalian produk apabila tadi sesuai produknya cacat, rusak, atau teman-teman tidak mengirimkan produk sesuai dengan yang dipesan. Kalau teman-teman nantinya bisa menonaktifkan fitur pengembalian produk ini, bahaya. Teman-teman pasti banyak yang melakukan kecurangan nantinya. Kecurangan dalam artian apa? Oh, si pembeli misalnya produk dengan model A, tiba-tiba model A-nya itu kosong. Karena produknya nggak bisa dikembaliin, ya udahlah saya kirimin aja model B gitu. Juga bakal terima gitu kan gitu ya. Jadi ini nggak bisa dimatiin teman-teman, karena win-win solution, baik itu dari si penjual sama dari si pembeli. Kalau penjual mengirimkan produk yang sesuai dengan pesanan pembelinya, pasti pembeli juga happy dan tidak akan mengembalikan produknya tersebut. Tapi kalau misalnya penjualnya memang salah, tidak ada komunikasi dengan pembeli pesannya A dikirimnya B, ya teman-teman sebagai penjual juga harus bermawas diri ya, bahasanya seperti itu. Kayak ngeliat lagi, oh ternyata saya ada ketidaksesuaian dalam mengirimkan produk. Oke, aku mau lihat lagi. Wush, ini keren nih pertanyaannya nih. Gua mau nanya, siap abangku. Gua mau nanya Kak, produk kami yang misalnya dikembalikan kami, mau nanya kalau misalnya produk kami yang misalkan dikembalikan dan kami pembeli jika produknya rusak, apakah siap? Oke. Kalau misalnya ada produk yang dikembalikan, terus misalnya pada saat dikembalikan produknya rusak, bagaimana? Nah, tenang teman-teman. Jadi nanti di sini itu ada yang namanya proses arbitrase atau banding ya teman-teman. Jadi nanti aku akan menjelaskan juga bagaimana cara bandingnya. Karena apa? Karena kalau nanti produk yang dikembalikan itu tidak sesuai dengan produk yang dikirim, begitupun kalau misalnya produk yang dikembalikan rusak, gitu bisa teman-teman ya. Kami akan bertanggung jawab untuk menggantikannya juga, atau platform akan bertanggung jawab caranya seperti apa. Nah, nanti di next slide-nya ada nih, mudah-mudahan kakak Anonymous ya bisa terjawab nanti ya. Nah, kalau produk baik bisa diretur dengan alasan tidak lagi diperlukan dong Kak. Ini ada Dunamon Skit. Nah, ini terjawab ya. Ini slide-nya masih di sini kebetulan ya Kak, Dunamon Skit nih. Jawabannya adalah tidak bisa ya teman-teman. Jadi produk yang berkaitan dengan perlengkapan bayi dan lain-lain itu tidak bisa dikembalikan dengan alasan tidak lagi diperlukan. Jadi tenang saja. Oke, kalau kayak kita mau jawab 3 dulu ya, kita lanjut next lagi. Ini kayak satu banyak pertanyaan tiba-tiba banyak aja ya gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba lanjut lagi. Kak Uli mungkin kalau misalnya nanti di sini melihat, coba boleh dijadikan Kak Fajar Adi sebagai panelis ya. Gitu nih, aku juga udah klik Fajar Adi sebagai panelis, tapi belum gitu. Ini juga udah ada yang bisa. Oke, teman-teman, kita next dulu ya. Next lagi nih. Jadi next slide-nya adalah teman-teman ini nih. Jadi yang tadi udah sempat mention, gimana sih kira-kira kriteria-kriteria yang harus dipenuhi pembeli agar produknya itu bisa dikembalikan gitu. Jadi teman-teman, selain tadi ada kategori-kategori produk yang tidak bisa dikembalikan, kalaupun memang nantinya ada produk-produk yang ingin dikembalikan dengan alasan
tidak lagi diperlukan, si pembeli harus memenuhi kriterianya nih teman-teman. Kriterianya apa aja sih? Nah, ini ya kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman itu produknya mostly di fashion dan berkaitan dengan busana ya, kayak misalnya pakaian, tas, koper, sepatu, dan lain-lain, itu kalau misalnya nanti mau dikembalikan dengan alasan yang tidak lagi diperlukan, si pembeli harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang pertama adalah kondisinya asli, jadi kondisinya itu masih belum pernah dipakai, belum pernah dicuci, seperti apapun, intinya itu produk baru datang dia udah suka dikirim. Tapi kalau misalnya udah dipakai, udah dicuci dan lain-lain, itu nggak bisa ya teman-teman. Yang kedua, tag-nya masih harus terpasang kan, karena produk-produk baru biasanya masih ada tag-nya ya, atau masih ada kayak tangannya apa segala macam, itu masih harus terpasang dengan rapi. Kalau tag-nya sudah copot, tag-nya sudah digunting atau misalnya sudah terbuang, apalagi tidak akan bisa ya teman-teman ya, karena nanti si pembeli pada saat ingin mengembalikan barang harus mengirimkan foto-foto ini dulu, foto-foto jelas dengan kondisi yang masih sesuai, tag-nya masih terpasang, kemasannya masih asli, dan tidak ada keterangan-keterangan atau indikasi-indikasi produk ini pernah dipakai sebelumnya. Jadi kalau misalnya keempat hal ini untuk produk yang berkaitan dengan fashion dan busana tidak terpenuhi, maka nanti permohonan pengembalian barang dengan alasan tidak lagi diperlukan itu tidak akan diterima oleh sistemnya. Oke, ya terjawab satu. Yang kedua adalah produk-produk FMCG ya teman-teman, jadi berkaitan dengan kayak produk kecantikan, perawatan pribadi, ataupun dengan buku, dekorasi rumah, perlengkapan rumah, dan lain-lain. Produk-produk ini harus dipastikan bahwa masih dalam kondisi asli, jadi harus kelihatan kayak labelnya masih ada, kemasannya masih keterangan, kayak kemasan dalam fotonya itu dan dalam video yang ditunjukkan itu masih belum dalam kondisi yang pernah dibuka. Intinya ini masih benar-benar harus dalam kondisi yang 100% kayak baru diterima. Karena kalau misalnya kayak kemasannya sobek atau misalnya labelnya udah kepotong gitu ya teman-teman ya, maka produk-produk yang berkaitan dengan kategori FMCG pun tidak bisa dikembalikan dengan alasan tidak lagi dipakai. Ya, jadi walaupun ini diberikan kesempatan kepada si pembeli, tapi balik lagi kebijakan untuk pembelinya juga tetap ketat ya teman-teman. Jadi tenang aja, kita juga membuat kebijakan tidak hanya kayak istilahnya wah menguntungkan pembeli, enggak, kita juga akan melihat bahwa oh ini tuh bisa sebenarnya sama-sama baik itu penjual ataupun lanjut. Nah, yang berkaitan dengan produk elektronik nih ya teman-teman ya, kayak tadi aku sempat bilang kayak komputer, ponsel, dan lain-lain. Kalau misalnya nanti si pembeli mau mengembalikan barang, itu keempat hal ini harus dipenuhi. Jadi kondisinya masih dalam kondisi yang asli. Kalau misalnya teman-teman jualannya apa? Nah, contoh kipas angin misalnya kayak gitu. Oh ternyata kipas angin ini sesuai, nggak rusak dan nggak apa-apa. Dikembalikan dengan alasan tidak lagi diperlukan. Ternyata dia udah buka, dia udah kayak ngerakit apa segala macam, nggak bisa teman-teman ya. Jadi nggak bisa karena kenapa? Dusnya pasti udah disobek, kan? Toh dan segala macamnya itu udah ada yang dirusak. Jadi ini nggak bisa untuk dikembalikan dengan alasan tidak lagi diperlukan. Yang kedua, produk elektronik ini juga harus dikembalikan beserta dengan kartu garansinya, beserta dengan kelengkapan perangkat ataupun aksesoris-aksesoris yang diberikan. Contoh misalnya teman-teman ya, misalnya jualannya itu ponsel, aksesorisnya ada misalnya kepala charger atau misalnya ada kabelnya, ada headsetnya dan lain-lain. Semuanya itu harus dikembalikan dalam produk. Ya, begitupun kalau misalnya teman-teman jualan handphone gitu ya. Kalau misalnya jual handphone kan itu masih biasanya kalau masih itu kan masih diplastikin ya teman-teman. Diplastikin kayak gitu. Nah, kalau plastiknya sudah sobek, plastiknya sudah kebuka, apalagi sudah hilang, mohon maaf bisa dikembalikan sama si pembeli dengan alasan ini. Jadi tenang, masih tetap aman ya buat teman-teman. Saking semangatnya. Nah, terakhir teman-teman ya, buat teman-teman yang menjual produk-produk dengan gaya hidup ya, seperti ya perlengkapan ataupun produk dan gitu-gitu ya, teman-teman juga tenang aja bahwa si pembelinya ini banyak kebijakan dari kita. Kalau mereka ingin mengembalikan produk dengan alasan tidak lagi diperlukan, maka ini harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terutama produk-produk ini masih harus dalam kondisi yang asli ya, konteksnya ya, intinya kayak gitu.
Nah, ini ya, satu lagi mungkin. Jadi, kriteria-kriteria produk dikembalikan dengan alasan yang tidak lagi diperlukan itu, intinya teman-teman ya, bahwa retur ini, periodenya ditentukan sama kita teman-teman, sama pihak retur. Nanti aku akan jelasin seperti apa. Intinya, kalau misalnya si pelanggan itu mengajukan ataupun misalnya mengajukan pengembalian karena alasan tidak lagi. Nah, penjual ini nggak akan tiba-tiba istilahnya menerima notifikasi, oh, oke, ternyata ada restoran, enggak teman-teman. Tapi notifikasinya adalah approval atau istilahnya teman-teman harus menyetujui apakah produk ini disetujui sama teman-teman untuk dikembalikan atau tidak. Kalau misalnya alasannya tidak masuk akal, teman-teman merasa sudah mengirimkan produk yang sesuai, teman-teman sudah mengirimkan produk yang dipesan sama si pembeli sesuai dengan pesanannya, teman-teman itu bisa sangat-sangat bisa untuk kayak menolak retur. Tapi ada waktunya juga ya teman-teman ya. Jadi nanti cek nih, aku akan jelasin juga. Intinya teman-teman ya, kalau misalnya tiba-tiba ada returan dengan alasan ini yang tiba-tiba masuk atau misalnya seperti apa, teman-teman bisa mengajukan banding. Cara bandingnya seperti apa? Nanti aku akan jelasin juga di next slide. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau coba iseng-iseng dulu baca-baca lagi pertanyaannya teman-teman ya, karena tiba-tiba banyak aja di pertanyaannya gitu. Oke, bagaimana ini ada Kak Jami, bagaimana kalau produk yang nggak ada packing, misalnya produk alat teknik? Oke, kalau misalnya gini-gini ya teman-teman, berarti masuk lagi nanti ke alat teknik itu berarti kategorinya apa ya, kurang lebih masuknya ke perlengkapan kali ya, perlengkapan itu masuknya di gaya hidup atau FMCG. Kalau misalnya seperti ini, ya biasanya juga harus dilihat nanti kelengkapannya. Contoh misalnya tadi aku udah sempat mention di slide sebelumnya ini nih, yang kelengkapannya. Jadi aksesorisnya apakah masih ada semua? Contoh misalnya obeng, ya jualan obeng misalnya gitu. Itu kan obeng ada yang kunci 12, ada yang kunci berapa dan lain-lain. Kalau misalnya ada yang hilang aja sedikit, itu nggak bisa dikembalikan. Kalaupun misalnya mereka mengembalikan ada yang hilang, teman-teman bisa nge-pay. Jadi intinya produk-produk yang berkaitan dengan teknik, Fajarmi ini Fajarmi tadi namanya aku Pak. Intinya kalau produk yang berkaitan dengan teknik itu harus kelengkapan komponennya ada semua ya. Teknik juga harus masuk. Oke, kita coba cek lagi. Mudah-mudahan itu masih terjawab. Ada lagi ya? Prosedur pengembalian tidak berjalan sesuai SOP marketplace. Oke, reportnya tidak oke. Nah ini nih teman-teman ya. Jadi ada KM David nih, mungkin bisa dijadikan masukan juga ya. Nama kita bahwa kadang-kadang kalian tuh sangat memahami bahwa pada saat retur biasanya itu nanti si produknya kadang-kadang ada yang tertahan di ekspedisi atau misalnya kurir-kurirnya juga istilahnya tidak mau mengantarkan barang-barang retur kembali ke tempat penjual nih ya teman-teman. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, ini mungkin kasusnya banyak tapi tidak semua mengalami juga. Intinya coba jalin relasi yang cukup baik teman-teman dengan si kurirnya juga yang biasanya datang menjemput dan segala macam. Ataupun kalau misalnya memang terjadi returan dan kan ke tempatnya teman-teman, cobalah hubungin ekspedisi terdekat ya teman-teman ya. Jadi biar nanti mereka juga bisa ngecek apakah memang produknya sudah sampai di hub atau misalnya di counter ekspedisi terdekat. Kalau misalnya teman-teman merasa itu sudah ada, lalu bisa kok minta sama setiap ekspedisi gitu ya bahwa coba dong tolong kirimin nanti produk yang diretur kembali ke alamat saya karena itu tuh keterangan alamat sudah. Tapi ini thank you banget Kak David yang nanti mungkin akan dijadikan masukan juga bahwa somehow retur itu di setiap marketplace biasanya ada kendala dengan si ekspedisi yang diajak. Ya, oke. Batas pembeli mengajukan pengembalian dengan alasan ini ada berapa nih Kak? Smart Collection bagus. Ini ada di next slide-nya, teman-teman akan bahas. Nah, tolong kasih solusi. Oh, ini masih yang tadi ya. Nanti Kauli akan dituliskan. Oke, ini terakhir. Kayak tanya kalau misalnya seller menolak pengembalian pesanan yang dikirim karena sudah sesuai pesanan, bisa nggak? Ini Kak Mama Soul Shop. Jawabannya bisa ya. Tadi aku udah sempat mention di slide ini. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa sudah mengirimkan pesanan yang sesuai, tidak ada alasan apapun yang bisa istilahnya bisa. Kenapa sih pembeli harus mengembalikan produk tersebut? Jawabannya bisa ya.
bisa menolak retur tersebut nih, ada keterangannya di jauh sini ya. Penjual berhak menolak returnya. Yang penting tadi teman-teman pesanannya itu sudah sesuai. Tapi pada saat teman-teman nanti menolak returnya juga harus diberikan bukti ya teman-teman ya. Bukti dalam artian mungkin ada foto produk yang dikirim sudah sesuai dengan pesanan, ada video packaging pada saat teman-teman nanti nge-pack barangnya gitu ya, supaya ada bukti buat sistem bahwa teman-teman itu mengirimkan produk. Oke, aku jawabnya segitu dulu ya, karena ini masih ada slide lagi yang mau aku jelasin supaya teman-teman jauh lebih deep lagi nih pengertiannya juga. Tapi ini masih banyak waktunya sepertinya ya. Tenang aja, nanti kita bisa diskusi lebih banyak di sesi Q&A. Apa sih? Next ya teman-teman ya. Jadi yang aku tadi sempat mention adalah kita akan ngebahas sekarang gimana caranya teman-teman bisa mengelola permintaan pengembalian produk. Dimana teman-teman nantinya bisa menerima ataupun menolak ya teman-teman ya. Oke, nah yang pertama kalau misalnya teman-teman nanti ada retur, yang namanya bilang bahwa retur ini tidak akan tiba-tiba masuk, tidak akan tiba-tiba kayak menerima notifikasi, hey kamu akan mendapatkan produk retur, jawabannya enggak. Tapi di sini teman-teman harus cek di halaman seller center di bagian pesanan itu ada kelola pengembalian. Nah nanti di situ akan muncul nih pesanan-pesanan yang diajukan retur. Teman-teman tinggal cek aja gitu ya, mana yang mau diterima, mana yang mau ditolak, mana yang alasannya masuk akal, mana yang tidak gitu ya. Alasannya tidak lagi. Nah, pada saat teman-teman mendapatkan notifikasi ada returan dengan alasan tidak lagi diperlukan, teman-teman harus cek dulu nih, karena tadi aku sempat bilang ya, pada saat si pembeli ini mengajukan retur dengan alasan tidak lagi diperlukan, maka mereka harus mengirimkan beberapa bukti. Jadi pada saat teman-teman menerima notifikasi returan dengan alasan tidak lagi diperlukan, coba dicek teman-teman. Ya, coba dicek apa yang pertama, gambar yang disertakannya. Apakah sudah sesuai atau belum? Gitu ya, yang pertama ya, videonya. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman coba cek dulu nih pembelinya. Karena teman-teman itu punya istilahnya 2 hari nih. Punya waktu 2 hari kalender ya, yang tadi aku udah sempat bilang. Punya waktu 2 hari kalender untuk kayak menerima atau menolak returan dari pembeli. Jadi coba dicek dulu pembelinya, Kak. Kira-kira kenapa nih kok produknya dikembalikan, kenapa pesanan ini dikembalikan? Apakah ada yang salah, atau ada yang kurang, seperti apa yang bisa kami bantu gitu. Kalau misalnya memang teman-teman dirasa tidak bisa menerima pengajuan pengembalian produk karena ya gambarnya tidak sesuai, bukti lengkap ataupun cukup meyakinkan teman-teman sebagai penjual, teman-teman harus istilahnya menolak permintaan retur tersebut dalam 2 hari kalender. Ya, 2 hari kalender tuh gimana? Jadi terhitung Sabtu Minggu juga nih teman-teman. Jadi kalau misalnya ada returan hari Jumat, teman-teman berarti terpaling lambatnya mau menerima atau menolak pada hari Minggu at least. Gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman tidak melakukan action, tidak melakukan aktivitas untuk menerima atau menolak returan, maka sistem akan otomatis menerima ya teman-teman. Ya, dianggap teman-teman itu menerima returan tersebut. Jadi harus rajin-rajin nih ngecek seller centernya di bagian kelola pengembalian kalau misalnya memang ada retur pesanan dari si pembelinya juga. Ya. Nah, ini sekarang kita ngebahas kebijakan itu kebijakan gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya sangat paham bahwa hari ini materinya sangat full dengan kebijakan, tapi harapannya teman-teman bisa mengerti dan harapannya teman-teman juga bisa ya istilahnya terhindar lah dari pelanggaran-pelanggaran ataupun terhindar dari kayak sesuatu yang bisa merugikan teman-teman seperti itu. Nah, sekarang ada kebijakan banding ya teman-teman ya. Jika produk retur tidak sesuai dengan kriteria, seperti aku bilang tadi, kalau misalnya memang tiba-tiba ada retur yang masuk atau teman-teman lupa ataupun misalnya produk yang diterima tidak sesuai gitu ya teman-teman ya. Misalnya yang difotoin itu saya contohnya nih, tahu jualan jam tangan, saya pengen ngembalin jam tangannya, juga sesuai apa segala macam, tapi ternyata produk yang nyampe tidak sesuai ya teman-teman nih, itu juga bisa dilakukan banding. Ya, jadi apa aja sih nanti kebijakan bandingnya? Ini teman-teman, kapan atau bagaimana, dalam kondisi apa teman-teman ini dapat mengajukan banding ya, dalam artian teman-teman kalau misalnya ternyata produknya sudah diterima, dana yang sudah dikembalikan pembeli, ternyata produk yang teman-teman terima ini tidak sesuai dengan produk yang teman-teman kirim. Nah, jadi ada 4 kondisi nih kalau misalnya teman-teman ingin mengajukan banding tentang si pengembalian barang.
Yang pertama adalah ternyata bandingnya itu pada saat arbitrase, ya itu ternyata sistem itu terlalu berpihak kepada si pembeli. Gitu ya teman-teman ya, dalam artian nanti ternyata pembeli dimenangkan pada saat arbitrase. Arbitrase itu kapan nggak Faris? Arbitrase itu terjadi yang 2 hari kalender tadi ya teman-teman ya. Pada saat si pembeli mengajukan pengembalian barang, nah selama 2 hari ini kan arbitrase nih, apakah bukti yang diberikan pembeli kuat, apakah penjual juga nanti memberikan bukti yang kuat bahwa sudah mengirimkan pesanan yang tepat. Nah itu nanti arbitrase. Kalau misalnya nanti ternyata arbitrase menguatkan ke si pembeli, padahal penjual misalnya sudah melakukan kewajiban yang tepat, teman-teman bisa mengajukan. Yang kedua adalah apabila nanti pembatalan atau misalnya pengembalian dana otomatisnya itu disetujui sama sistem karena pengiriman terlambat misalnya teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau misalnya terjadi hal seperti ini juga teman-teman bisa mengajukan yang namanya banding. Yang ketiga adalah kondisinya ketika dana otomatis disetujui nih, karena misalnya teman-teman sebagai penjual itu terlambat mengkonfirmasi paketnya sudah dikembalikan. Ataupun yang terakhir adalah apabila pengembalian disetujui. Jadi ini yang bisa dilakukan sama sistem atau sama teman-teman penjual apabila terjadi kesalahan atau misalnya terjadi penilaian yang tidak sesuai dengan pengembalian barangnya, maka teman-teman bisa mengajukan banding ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah paham kondisinya nih Kak Faris, gimana caranya teman-teman untuk melakukan bandingnya? Wah, ini juga agak seru nih ya. Gimana caranya? Jadi nanti teman-teman masuk lagi ke seller center, teman-teman masuk ke pengelolaan pesanan dan kelola pengembalian, maka nanti di situ ada beberapa status pesanan dengan actionnya atau dengan aksi-aksi yang bisa teman-teman lakukan. Kalau misalnya memang nanti ada pengembalian barangnya sudah selesai dan istilahnya tidak sesuai dengan harapan teman-teman, maka nanti di situ di tombol actionnya yang paling pojok sebelah kanan ada tulisan appeal atau ajukan banding. Ya, teman-teman bisa mengajukan banding tentang produk yang dikembalikan itu dalam rentang waktu 90 hari setelah ataupun semenjak produknya itu siap dikirim untuk pengembaliannya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah lewat dari 90 hari, ternyata teman-teman sadar ada beberapa produk retur yang tidak sesuai, teman-teman tidak bisa mengajukan banding lagi. Jadi sering-sering dicek ya, aku sudah ngerimain teman-teman sering-sering dicek si kelola pengembaliannya agar kalau misalnya ada kejadian pengembalian barang yang tidak sesuai, teman-teman bisa melakukan banding. Oke, nah kalau misalnya sama seperti pembeli, tadi kan Kak Faris pembeli kalau mau balikin barang ada syarat A, B, C, D, E-nya. Kalau penjual gimana? Sama jawabannya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga pada saat mengajukan banding itu harus disertai dengan alasan bukti yang kuat untuk bisa membuat teman-teman itu menang dalam arbitrase banding. Apa aja sih bukti yang kuat? Contoh, misalnya foto produk yang diterima seperti apa gitu ya teman-teman ya. Misalnya tidak sesuai, video unboxingnya, foto kemasan produknya seperti apa. Misalnya pada saat ngirim teman-teman ngirimnya dalam kondisi yang bagus, pas diterima pada saat pengembalian kondisi kemasannya sudah penyok atau sudah rusak ya teman-teman ya, disertai dengan video unboxing. Jadi saran aku yang sangat baik adalah teman-teman bisa melampirkan foto before dan after. Before-nya apa? Contoh foto produk gitu ya, foto produk teman-teman, foto ini before-nya sebelum pengiriman ke si pembeli. Oke, kondisinya masih bagus seperti ini sesuai dengan pesanan. After-nya pada saat teman-teman nanti menerima pesanan ataupun pengembalian barang, difoto lagi. Misalnya tidak sesuai, contoh yang dikirim warna biru yang dibalikin warna merah, atau yang dikirim misalnya baju yang dikembaliin misalnya sarung gitu. Itu juga nggak boleh. Video unboxingnya harus detail ya teman-teman ya, jadi kelihatan nanti ada nomor pesanannya, nomor pengembaliannya, dari siapa dikembaliin, itu harus ada jelas ya, foto kemasan produk. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang barang yang dikembalikan, jadi harus ada deskripsinya nanti. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman melengkapi 4 hal ini, maka pengajuan bandingnya insya Allah berjalan lancar ya teman-teman ya. Nah, terakhir ini teman-teman ya, jadi kalau misalnya sudah melakukan banding, nanti di halaman yang sama teman-teman juga bisa melihat statusnya dengan melakukan filter ya. Jadi nanti ada status banding atau ada status kompensasi. Kalau status banding berarti nanti akan ada kayak notifikasi atau ada keterangan bandingnya sudah sampai mana nih, apakah sudah direview, apakah sudah diterima dan lain-lain.
Tapi kalau statusnya kompensasi berarti bandingnya sudah diterima dan teman-teman bisa mendapatkan kompensasi atau misalnya bisa mendapatkan bayaran dari kerusakan barang atau pengembalian yang tidak sesuai. Oke, aman. Nah, sebelum nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, di sini ada beberapa FAQ yang bisa mungkin menjawab pertanyaan teman-teman tentang kebijakan ini ya. Jadi yang pertama, kapan pelanggan bisa mengajukan pengembalian dengan alasan tidak diperlukan? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini sudah sebagai seller mall ya teman-teman ya, maka si pembeli ini bisa mengajukan pengembalian dengan alasan tidak lagi diperlukan adalah 15 hari kalender setelah produknya terkirim. Setelah produknya terkirim ya teman-teman ya, misalnya teman-teman ngirimnya tanggal 14, mereka nyampe nya di tanggal 17, maka akan terhitung setelah tanggal 17 ya. Kalau teman-teman yang seller-sellernya ini masih non mall itu lebih singkat lagi nih, cuma 6 hari doang. Ya, kalau ada pertanyaan lagi Kak, apakah nanti kalau misalnya ada pengembalian barang dengan alasan tidak lagi diperlukan, siapa yang bakal nanti bikin returnya? Sudah dijelaskan juga tadi ya, aku udah di awal bilang bahwa penjual sama sekali tidak akan menanggung ongkir apapun, baik itu dari pengiriman pertama ke pembeli ataupun pengiriman kembali dari pembeli ke ya. Selanjutnya teman-teman, apakah revenue itu akan mempengaruhi performa matriks toko? Jawabannya tidak ya teman-teman ya. Aku juga sudah sempat bilang bahwa ini tidak akan mempengaruhi matriks toko apapun. Jadi tidak akan terkena SFCR, tidak akan terkena poin pelanggaran, ataupun tidak akan terkena nanti performa dari rating tokonya gitu ya. Apabila si pembeli mengajukan pengembalian karena alasan tidak. Lanjut, masih ada nih ya, 3 lagi. Bagaimana platform melindungi penjual nih dari retur-retur dan berbahaya? Nah, iya tadi sempat bertanya juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti si pembeli itu menyalahgunakan gitu ya teman-teman, ternyata dia ngirimin barang yang tidak sesuai dengan apa yang dia beli, maka kita juga akan mengirimkan ataupun melarang pelanggan tersebut menggunakan fitur ini di masa kedepannya. Ya, jadi misalnya biasanya sih kurang lebih 2-3 kali gitu. Jadi kalau misalnya ada pembeli-pembeli nakal ya kedepannya fitur ini akan dihilangkan gitu ya dari si akun tersebut. Ya, ataupun kalau misalnya nanti ada penyalahgunaan teman-teman pada saat melakukan banding itu juga akan dicek ya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman bisa menampilkan bukti yang tepat, maka untuk proses banding ataupun kompensasinya kita akan jamin teman-teman bisa mendapatkan kompensasi yang sesuai. Selanjutnya teman-teman ada 2 lagi ya. Apa yang dapat dilakukan penjual jika produk dikembalikan dalam kondisi rusak atau tidak sesuai? Ini teman-teman ya. Jadi istilahnya tadi aku sempat bilang, jadi kalau misalnya memang ada pengembalian yang tidak sesuai, teman-teman harus melakukan yang namanya banding, teman-teman ya gitu. Jadi permintaan banding ini nantinya istilahnya kalau misalnya nanti ini belum nyampe ke banding ya teman-teman ya. Di sini adalah kalau misalnya nanti ternyata teman-teman menerima foto dan lain-lain itu tidak sesuai dengan pada saat pengembalian, teman-teman istilahnya nanti bisa menolak dulu nih, menolak permintaan pengembaliannya dulu ya. Gitu. Intinya nanti selama masa arbitrase ini teman-teman ada kesempatan untuk melihat lagi atau nge-review foto produk yang dikembalikan itu kenapa sih kok mereka ngembaliin, ada videonya nggak, deskripsinya jelas nggak, dan lain-lain. Intinya kalau misalnya ternyata pada saat pengajuan pengembalian itu tidak sesuai dengan produk yang dikirim, teman-teman bisa tolak pengembalian ya. Dan yang terakhir banding nih, baru kita masuk ke yang banding yang teman-teman yang aku juga bahwa teman-teman nanti akan punya waktu arbitrase kalau misalnya terjadi kesalahan-kesalahan, misalnya ternyata dananya dicairkan otomatis kepada si pembeli, teman-teman dapat produk yang tidak sesuai, teman-teman bisa melakukan banding. Yang penting tadi teman-teman melampirkan 1 foto produk, 2 video unboxing, 3 foto ataupun video kemasan, dan yang keempat adalah deskripsi ya. Oke, dan harus dilakukan bandingnya dalam 90 hari semenjak produk itu dijual. Oke, teman-teman, jadi masuk ke slide terakhir. Thank you banget ya teman-teman sudah memperhatikan aku dari awal. Mungkin Kak Uli mau ada informasi terkait ETO dulu ya, sedikit ya. Silahkan Kak Uli. Waduh, kayaknya berapi-api banget nih Kak Faris ya untuk sore hari ini webinarnya seru banget. Kenapa seru banget? Karena
Aku tahu banget ini adalah pembaruan kebijakan yang pasti membuat kita ih kok gini sih, kok gitu sih gitu. Paham banget teman-teman. Kita udah tampung juga jawabannya. Tapi sebelum kita mau lanjut menjawab pertanyaan teman-teman, aku mau kasih info juga nih termasuk untuk membantu tadi Kak sorry aku agak lupa tadi Kak Trisna ya. Tapi Kak Trisna coba dicek lagi Kak pertanyaannya. Tadi aku udah coba membalas. Aku harus lapor kemana nih? Jadi gini teman-teman nih, coba aku mau share dulu untuk slide yang penting juga, yang mungkin teman-teman ada yang ngalamin nih. Jangan yang belum ngalamin sih bagus, jangan sampai ngalamin gitu ya. Jadi nih teman-teman, karena berapa belakangan tuh marak lagi nih untuk hijack nih pembajakan akun. Coba teman-teman sekarang yang tadi agak-agak panas mendengar kebijakan soal pengembalian produk, sekarang kita cool dulu, tenangin dulu, coba lihat di layar. Aku mau kasih tau info yang penting tentang menjaga akun kita dari pembajakan. Pertama teman-teman, ini kalau yang belum kena, insya Allah nggak kena, tetap dijaga keamanan akunnya dari scam dan penipuan. Caranya gimana? Pertama, pasti ini teman-teman harus pakai kata sandinya tuh yang kuat. Terus dicatat baik-baik ya supaya jangan sampai lupa. Tapi kalau bisa padanan kata sandinya jangan terlalu mudah teman-teman supaya nggak mudah di hack sama orang gitu. Terus jangan mengakses data pribadi atau keuangannya pakai wifi publik. Jadi jangan ya mungkin kerja di kafe asik gitu ya. Cuma nanti teman-teman masalahnya agak bahaya nih kalau pakai wifi yang bisa dikongsi sama publik gitu. Kita nggak tahu nih cara-cara orang jahat kerja tuh kreatif banget teman-teman. Jadi pastiin kalau lagi bekerja yang berhubungan sama keuangan atau data pribadi yang penting, kerja pakai wifi sendiri atau pakai connection sendiri pokoknya. Terus juga jangan kasih kode OTP dari yang aneh-aneh. Pokoknya kayaknya kalau dari ada suka dikirim ya ngaku-ngaku dari TikTok gitu teman-teman, jangan langsung percaya. Pokoknya jangan gampang kasih OTP, nanti takutnya malah akun teman-teman disedot gitu loh untuk uangnya. Maaf ya kawan, tapi istilahnya apalagi teman-teman. Coba kalau ada punya pengalaman boleh ditulis di kolom chat ya, siapa tahu gitu nanti kita bisa bantu. Terus habis itu jangan juga, ini juga penting nih, jangan install atau mengunduh aplikasi atau file APK yang dikirim dan tautan mencurigakan yang masuk ke link messenger teman-teman. Kadang kali mungkin ya kalau saya sih kedapatnya undangan gitu ya, padahal saya nggak punya temen terus diundang saya malah langsung nggak ketipu. Kalau itu teman-teman harus hati-hati, jangan mudah percaya kalau dapat link seperti itu, jangan buka. Terus juga jangan memasukkan detail akun sama informasi perbankannya teman-teman di aplikasi atau web yang mencurigakan gitu. Terus juga jangan pastikan teman-teman tuh mengunduhnya tuh dari aplikasi toko resmi kita aja, bukan dari link-link kiriman yang aneh-aneh. Terus jangan tergiur sama tawaran atau hadiah layanan akun dari pihak ketiga. Misalnya Toto ada nelfon, halo kita dari TikTok, nanti mbak terpilih nih jadi top seller, cuman harus coba saya pandu dulu ke ATM gitu-gitu. Teman-teman kita nggak pernah lakuin kayak gitu. Kalaupun ada yang seperti itu, teman-teman bisa nanti cek kebenarannya nih, di bawah bisa lihat ada sellertiktok.com kontak us itu. Tadi aku kirim, nanti aku kirim lagi di kolom chat teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mengalami akunnya merasa dibajak gitu loh, nggak bisa lagi membuka akunnya, nanti aku kirim di kolom chat linknya kemana, bisa report ke sana ya, termasuk kakak yang tadi gitu. Oke? Semoga ini infonya bisa membantu teman-teman yang sekarang lagi mengalami kesulitan. Semoga yang lagi mengalami nanti bisa kembali lagi akunnya dan keadaan keuangannya tetap aman ya. Nah teman-teman, sebelum Kak Faris mau menjawab pertanyaan teman-teman yang cukup banyak ini, aku mau minta tolong dong teman-teman untuk isi post survei webinar kita siang ini. Jadi ini poinnya 1 sampai 5, kalau bisa dikasih ya 5 aja poinnya. Supaya kita makin semangat untuk kasih info-info atau update terbaru gitu loh. Jadi penjembatannya teman-teman supaya berjualan di platform itu semakin lancar dan efektif gitu teman-teman ya. Nah, sambil menunggu teman-teman isi post surveinya, aku mau sambil lihat pertanyaan dari teman-teman dan sekalian nge-share ulang untuk deck yang tadi atau materi presentasi yang tadi. Siapa tahu teman-teman masih ada yang mau lihat-lihat ya. Oke, sambil aku coba cek dulu bentar. Nah,
Sip deh, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa lihat sambil aku mau cek tadi ada beberapa ya pertanyaan. Mungkin teman-teman karena pertanyaannya menyusul nih, ada yang sebenarnya sudah terjawab di bagian diskusi kita. Oh sebentar, Kak Ferry Gerard ada yang nanya, Kak Uli gimana dengan WhatsApp dari Tokopedia yang menawarkan penghasilan link tautan boleh diklik? Itu jangan ya kayak kalau yang langsung ngasih ngasih ngomong bahwa nanti dapat sekian juta dari ini gitu teman-teman. Hati-hati jangan langsung diikutin gitu. Bila perlu coba tanya dulu ke seller center kita gitu loh. Nanti linknya bisa bantu aku share. Aku mau ngecek dulu teman-teman untuk Q&A yang tadi, ntar kita lupa lagi kan kita lagi bahas sesuatu yang panasnya, jadi nanti biar teman-teman juga terpuaskan gitu. Jadi kita mau adil nih sama teman-teman seller nih. Oke Kak Habibi tadi ngubah nama toko udah aku kasih tahu ya Kak ya. Kakak tinggal coba ke my account di seller center, bisa tuh mau nama tokonya kak, apa nama official account-nya kak, itu bisa di adjust di situ ya Kak Habibi ya. Kak Habibi ngambek tadi. Soalnya yang keduanya, dah lah aku nggak dijawab kata dia gitu. Jangan ngambek ya Kak Habibi ya. Nah terus dari Kak Smart Collection, Kak Smart Collection di awal-awal Q&A ada beberapa pertanyaan Kak Faris mungkin bisa lihat juga. Aku mau coba bacain nanti Kak Faris coba jawab ya. Teman-teman juga boleh disimak nih kayaknya banyak yang masih agak kurang jelas. Jadi Kak Smart Collection bertanya, kalau memilih pengembalian produk dengan alasan tidak diperlukan, ini apakah langsung di ACC otomatis dari sistem atau admin yang menghandle toko shop Tokopedia yang ACC ya Kak? Berarti nanya apakah otomatis atau perlu approval kita. Terus yang kedua, pas Smart Collection nanya, nah kalau customer mengajukan pengembalian barang dan dana, tapi dari sistem hanya meng-ACC pengembalian dana saja, produknya tidak dikembalikan. Bagaimana solusi untuk menghindarinya Kak? Karena bisa merugikan seller. Boleh deh Kak Paris. Oke, thank you banget Kak atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau misalnya memang tidak sempat mention juga ya, aku udah sempat jelasin, menurut tadi sempat jelas ya. Kalau misalnya nanti ada pengembalian seperti ini, tidak bakal ujuk-ujuk teman-teman dapat notifikasi selamat kamu mendapatkan pengembalian barang. Tidak ya teman-teman. Jadi aku tadi sudah sempat bilang bahwa pada saat nanti ada pengembalian barang dengan alasan tidak lagi diperlukan, itu akan muncul notifikasi di halaman pola pengembalian. Jadi nanti di situ teman-teman bisa melihat lagi bukti-bukti yang dikirimin sama si pembeli, foto, video, deskripsi dan lain-lainnya. Kenapa mereka ingin melakukan pengembalian, dan teman-teman kedua nanti berhak punya atau misalnya punya wewenang untuk menolak ataupun menerima. Kalau semisal misalnya teman-teman itu ternyata sudah mengirimkan produk yang sesuai, sudah mengirimkan produk yang memang diinginkan sama pembeli pada saat dia check out, teman-teman boleh nolak. Tapi kalau misalnya memang nantinya ternyata ada ketidaksesuaian produk, teman-teman terima dulu aja. Memang itu ya kesalahan dari teman-teman. Tapi lagi ya, balik lagi kalau misalnya nanti memang ada kayak ternyata ada kesalahan-kesalahan sistem yang menyebabkan teman-teman nantinya mengalami kerugian gitu ya teman-teman bisa langsung mengajukan banding seperti yang tadi boleh sempat mention dengan cara-cara tersebut ya. Begitupun dengan pertanyaan kedua, kalau misalnya hanya pengembalian barang dan cuma pengembalian dana doang tapi barangnya nggak dikirim balik, gimana teman-teman? Lakuin aja namanya banding, karena nanti kita akan arbitrase itu adalah proses mediasinya, akan ngecek kenapa kok si pembeli tidak melakukan pengembalian barang. Otomatis kalau barangnya tidak balik ya teman-teman, nanti kita akan menjadikan biaya kerugian teman-teman sesuai dengan harga. Jadi seperti itu ya Kak, siapa tadi namanya Smartwatch Collection. Smart Collection. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan terjawab ya. Ada lagi nggak Kak Uli? Banyak. Gas. Oke, coba ini dari Kak Deden Sanusi di Q&A Zoom 216. Tentang ongkirnya sama tata caranya. Jadi gini teman-teman, tadi sudah Kak Faris sudah jelasin, tapi kita nggak apa-apa ulangin lagi supaya teman-teman lebih tergambar lagi ya. Jadi Kak Deden Sanusi nanya begini, kalau produk dikembalikan pembeli dan rusak barangnya, siapa yang menjadi penanggung jawab? Dan tata cara klaim kerusakan barang itu seperti apa oleh pemilik toko? Gitu. Semoga Kak Deden, ini pertanyaannya teman-teman
nih teman-teman pertanyaannya banyak banget, tapi mirip-mirip sebenarnya. Jadi nanti eh, maaf banget kalau nggak tepat benar-benar pertanyaan dari partisipan yang ini gitu. Cuman coba disimak juga, siapa tahu punya pertanyaan yang sama. Jadi Kak Dede nanya, aku ulangin lagi, kalau barangnya dikembalikan, terus kita dapat nih seller nih, dikembalikan ke pembeli, terus kita terima kondisinya rusak, yang jadi penanggung jawab siapa gitu. Terus dia nanya, terus tata cara klaim kerusakan barang seperti apa oleh pemilik toko. Oh, udah, oke. Nah, ini aku balik lagi slide ini ya teman-teman ya. Jadi cara mengajukan barang itu seperti apa? Pertanyaannya, kalau misalnya nanti ada kerusakan barang yang dikembalikan, itu siapa yang akan menjadi penanggung jawab? Yang akan menjadi penanggung jawab adalah platform ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pada saat bukan cuma rusak ya, contoh misalnya ada pembeli-pembeli yang nakal nih, misalnya Kak Uli beli headset terus pas mau pembalian barang yang dikembalikan serbet gitu ya, kan tidak sesuai. Maka kalau misalnya seperti itu teman-teman bisa mengajukan banding. Caranya gimana? Aku jadi mention juga. Ini caranya balik lagi. Teman-teman cek di halaman seller center. Kalau pengembaliannya ya teman-teman ya, kalau pengembalian nanti di status-status produk-produk yang memang sudah selesai pengembalian, kalau misalnya kejadian-kejadian yang tidak ataupun merugikan pihak-pihak penjual, teman-teman bisa melakukan banding karena nanti di tombol aksinya atau di tombol tindakannya teman-teman akan ada tombol masih bocil atau dalam bahasa Indonesia artinya dalam bandingnya ini ya teman-teman ya. Kok jadi coret-coret bukan racer, aduh banget. Alah, nggak apa-apa nih teman-teman gitu ya teman-teman. Ini jam berapa? jam 3. Dilihat drawing. Nah, itu ya teman-teman ya. Laser. 15 menit lagi. Udah, apa? Oh ini lasernya, sorry. Oh ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadinya ada di sini nih, nanti teman-teman lakukan banding. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan banding, apa sih yang harus teman-teman lakukan gitu ya? Kalau misalnya teman-teman nanti agar banding itu bisa diterima, yang perlu teman-teman lakukan adalah ini nih, 4 hal ini. Mengirimkan dokumen-dokumen atau bukti yang mendukung juga. Mulai dari foto produk yang diterima, video unboxingnya seperti apa, foto kemasan kulitnya seperti apa, dan penjelasan-penjelasan lainnya juga. Karena apa? Karena banyak juga nih kejadiannya, aku ultimatum nih ya, karena banyak juga kejadiannya malah penjual yang memanfaatkan kebijakan ini untuk melakukan yang namanya fraud, atau kayak istilahnya itu ya teman-teman, jadi ya udah pura-pura aja banyak pengembalian barang atau banyak pengembalian dana, atau pada saat teman-teman menerima pengembalian, teman-teman ngakunya produknya tidak sesuai. Jadi ini harus ada bukti yang pendukung juga, karena kalau teman-teman banyak fraud ya yang berbahaya tidak punya. Jadi kalau memang benar-benar ternyata ada pengembalian barang yang tidak sesuai, rusak atau tidak seperti apa, lakukan banding, ajukan banding, berikan bukti yang kuat, kasih video unboxing, nanti kasih video kemasan, video produk, fotonya juga seperti apa, agar kita bisa melihat ternyata produk yang dikembalikan kondisinya sudah tidak sesuai atau tidak layak. Ya, maka nanti kalau misalnya sudah seperti itu, teman-teman akan diberikan yang namanya kompensasi, biasanya seharga dengan produk, sesuai dengan harga produk. Oke, mudah-mudahan tadi pertanyaan dari, lupa namanya, pertanyaan dari Kak Deden ya kalau nggak salah ya, Deden terjawab ya terkait sesuai akan menjadi penjual siapa dan prosesnya. Atas bisa atas. Thank you. Ada. Oke, mungkin biar Kak Faris lebih seru, Kak Faris bisa sambil lihat-lihat sendiri dulu Q&A-nya mau jawab yang mana. Aku sambil mau, Kak Deden dikasih tahu. Oke, clear Kak. Ini Kak Deden Sanusi tadi dia nanyanya belum masuk slide penjelasan. Ya nggak apa-apa Kak Deden, semoga membantu ya untuk jawabannya. Thank you banget udah nyimak berarti. Nah, terus aku mau bantu jawab dari Kak Ernaldi Agus. Kak Ernaldi Agus nanyanya juga jam 2.36 nih. Mungkin tadi belum masuk ke materinya. Kak Ernaldi Agus nanya, kalau produk sudah tidak lagi diperlukan akibat lambatnya barang sampai oleh ekspedisi, itu siapa yang bertanggung jawab? Nah, sama Kak, nanti kalau misalnya si pembelinya mengembalikan produk pakai opsi karena tidak lagi diperlukan, nanti itu adalah platform yang tanggung jawab. Jadi tokonya Kak Ernaldi Agus juga akan tetap aman dari poin-poin pelanggaran lah gitu. Jadi tenang aja Kak Agus ya. Nah Kak Faris sudah ada yang mau dijawab? Nah, Kak Nurulnya juga pertanyaannya bagus. Kak, izin pertanyaan tidak ada
produk yang dikembalikan ada tanda pemakaian yaitu hanya bau saja. Gimana cara bandingnya ya? Soalnya kan bau nggak bisa dibuktiin pakai sistem. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya seperti itu nanti balik lagi ya teman-teman, coba dicek lagi. Atau misalnya baju kan misalnya ada tagnya. Atau misalnya nanti baju kan biasanya ada plastiknya ya, plastik yang ada di apa sih yang ada lemnya itu yang sangat gitu. Nah, lihat tuh. Nah, kalaupun misalnya seperti itu, baju baru itu kan biasanya lipatan-lipatannya masih lipatan pabrik tuh ya, jadi masih ada kayak lipatan-lipatan pabriknya. Itu juga bisa jadikan bukti nantinya. Betul ya teman-teman ya, yang berkaitan dengan kayak aroma atau misalnya bau dan lain-lain yang tidak bisa kita buktikan, tapi nggak apa-apa. That's why kita punya yang namanya bukti ya teman-teman, yaitu bukti menggunakan apa namanya deskripsi. Jadi deskripsikan aja bahwa ini ternyata sudah ada aroma bekas dipakai atau misalnya kayak gimana, tapi dilampirin lagi nih ditambahannya seperti misalnya plastiknya sudah tidak utuh, terus misalnya lipatan bajunya sudah tidak sesuai dengan lipatan pabrik. Kalau misalnya ada tagnya jauh lebih bagus, apakah tagnya masih ada atau enggak, karena kalau misalnya sudah dipakai terus misalnya terkena keringat, tagnya mungkin agak sedikit luntur ya, atau misalnya agak sedikit retak seperti apa. Jadi nggak apa-apa dideskripsiin aja ya, diberikan deskripsi aja, tapi benar-benar ya teman-teman ya, jangan sampai nanti nggak ada baunya malah dibikin alasan bau-bau sendiri. Jadi nggak apa-apa, makanya kita punya satu kolom deskripsi, teman-teman bisa mendeskripsi ya bahwa sudah ada bau-bau badan yang tidak enak. Oke, mungkin aku pilih dua lagi lah ya gitu ya. Kita sebenarnya kalau lo di mana tuh? Oh ini. Oh, ini Kak, saya mau tanya webinar dapat sertifikat tidak ya? Mohon dijawab ya Kak. Waduh, kurang ini. Untuk webinar ini karena kita sifatnya itu adalah memberikan edukasi dan sharing ya teman-teman. Jadi mohon maaf kita belum ada sertifikat yang bisa di-share ya teman-teman ya. Tapi kalaupun nanti bisa kita ada pelatihan yang memang memberikan sertifikat, pasti kita akan informasikan ya. Teman. Oke, ada lagi nggak ya? Waduh, ini lumayan lucu sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin yang terakhir ya, karena ini mungkin lagi banyak. Apakah seller bisa menonaktifkan fitur COD di sistemnya? Oke, jawabannya bisa teman-teman. Jawabannya sangat-sangat bisa. Jadi kalau misalnya memang COD-nya mau dimatiin, silahkan aja nanti pada saat teman-teman uploading produknya, paling bawah biasanya ada pilihan aktifkan kayak bayar di tempat atau enggak. Kalau misalnya memang teman-teman tidak mau, ya nggak perlu diaktifin, sesimpel itu aja. Mungkin aku coba share screen sedikit di sini kali ya sambil buka Seller Center biar teman-teman ada gambar.